Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Inovasi Kewirausahaan kelas C, Psikologi Pendidikan dan Perkembangan. Adapun anggota kelompok kami itu yang terdiri dari Sahwa Ainul Makfirah, Muhammad Setiawan Sahib, Mawadda Mawadda Nur Afifah, Asmaya Farisya, dan Marwa Reza Pahlevi. Oke, langsung saja saya berikan kesempatan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan terkait apa yang telah ia dapatkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Mengawali presentasi kami, saya ingin mengajak kita berpikir sebentar. Mengapa ada orang yang berani memulai bisnis meski penuh risiko, sementara yang lain hanya diam di tempat? Jawabannya bukan sekadar modal atau ide, tapi ada di psikologi. Hari ini kita akan membahas bagaimana aspek psikologi, terutama self-efficacy, motivasi, hingga konteks generasi membentuk jiwa kewirausahaan. Kalau kita bicara psikologi dalam kewirausahaan, ada beberapa hal besar. Motivasi internal, keyakinan diri atau self-efficacy, resilience ketika krisis, peran pendidikan, serta perbedaan lintas generasi. Semua ini terbukti dalam penelitian 10 tahun terakhir. Penelitian Hess Havaria dan Sudmith 2020 menemukan bahwa motivasi wirausahawan sosial dipengaruhi oleh dua hal, keyakinan pada diri sendiri dan kesesuaian dengan lingkungan. Jadi bukan hanya merasa saya bisa, tapi juga saya berada di tempat yang tepat. Kombinasi inilah yang membuat seseorang benar-benar terdorong untuk berwirausaha. Lalu bagaimana dengan kinerja usaha? Studi dari Small Business Economic 2022 menunjukkan bahwa self-efficacy punya hubungan langsung dengan keberhasilan startup. Wirausahawan yang percaya diri dengan kemampuannya lebih mampu mengeksekusi ide, berinovasi, bahkan mempertahankan usahanya. Jadi, keyakinan diri ternyata berbanding lurus dengan profit. Namun, ada sisi lain yang menarik. Van Hewijk 2024 menemukan bahwa dalam pendidikan kewirausahaan, laki-laki justru cenderung mengalami peningkatan overconfidence, sementara perempuan lebih realistis. Ini memberi pelajaran penting. Pendidikan kewirausahaan harus menyeimbangkan antara membangun percaya diri, tapi juga menjaga kewaspadaan agar tidak terjebak dalam ilusi yang bisa segalanya. Selanjutnya, studi dari Friends in Psychology 2019 menegaskan bahwa pendidikan wirausahaan dan self-efficacy meningkatkan niat mahasiswa untuk berwirausaha. Jadi, setelah belajar dan merasa lebih yakin, mahasiswa cenderung lebih berani berkata, ya, saya akan mulai bisnis saya sendiri. Bagaimana kalau lingkungannya penuh ketidakpastian? Seperti saat pandemi. Zhang dan Huang 2021 menunjukkan bahwa lingkungan yang sulit tidak cukup menentukan. Faktor penentu tetaplah keyakinan diri. Orang dengan self-efficacy tinggi tetap tidak melihat peluang meski di tengah krisis. Ini membuktikan bahwa resiliensi psikologi adalah kunci utama untuk bertahan. Bahkan, Len dan rekan-rekannya di tahun 2022 membuat alat ukur baru berbasis Social Cognitive Career Theory untuk melihat seberapa besar keyakinan diri seseorang dalam berwirausaha. Mereka menemukan bahwa pengalaman sukses dan dukungan sosial adalah bahan bakar utama untuk membangun self-efficacy. Sekarang mari kita bicara tentang generasi Z. Nawan dan Adrian di tahun 2025 meneliti anak muda di Indonesia dan hasilnya sangat menarik. Pada generasi Z, niat berwirausaha tidak hanya ditentukan oleh self-efficacy, tapi juga kemampuan kognitif untuk beradaptasi dengan perubahan cepat. Jadi, generasi Z bukan hanya percaya diri, tapi juga butuh untuk kelincahan berpikir. Dan terakhir, studi dari Lestari dan kawan-kawannya di tahun 2022 menunjukkan bahwa dukungan universitas ditambah kepribadian proaktif sangat berpengaruh terhadap niat mahasiswa Indonesia untuk berwirausaha. Artinya, lingkungan kampus bisa menjadi inkubator lahirnya calon-calon wirausahaan muda. Maka,
kita dapat memberi kesimpulan untuk bidang psikologi ini sendiri. Yang pertama, psikologi adalah fondasi kewirausahaan. Yang kedua, self-efikasi selalu muncul sebagai benang merah. Dan yang ketiga, lingkungan, pendidikan, karakter generasi ikut memperkuat motivasi berwirausaha. Untuk itu, kami silakan kepada pemateri berikutnya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin melanjutkan penjelasan tentang pendekatan multidisipliner kewirausahaan. Di sini saya akan membahas tentang pendekatan sosiologi dalam kewirausahaan. Yang pertama ada jaringan sosial dalam kewirausahaan. Jaringan sosial ini berperan penting dalam mendukung usaha karena memberikan akses pada modal informasi dan dukungan serta mendorong mobilitas sosial melalui hubungan keluarga, pertemanan, teman kerja maupun komunitas. Pendekatan ini membawa beberapa manfaat. Yang pertama, proses perekrutan menjadi lebih mudah. Yang kedua, calon tenaga kerja itu lebih mudah diyakinkan mengenai prospek kerjanya karena adanya kedekatan dan kepercayaan. Dan yang terakhir ada struktur dan budaya perusahaan yang belum stabil. Hubungan sosial dapat mempengaruhi penyesuaian tenaga kerja. Yang kedua ada hubungan sosial dan mobilitas. Modal sosial ini berperan penting juga dalam pembiayaan usaha. Ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa wirausahaan lebih mudah memperoleh investor yang memiliki hubungan sosial atau bisnis langsung dengan mereka melalui rekomendasi dari pihak ketiga. Wirausahaan juga menciptakan pandangan yang positif. Dengan demikian, jaringan sosial menjadi strategi efektif bagi usaha untuk menarik modal sehingga memanfaatkan rekomendasi menjadi langkah awal dalam proses pendanaan. Itu menurut Baron dan Chen 2005. Dan yang terakhir ada dampak kompetensi sosial terhadap wirausahaan. Menurut Baron dan Chen 2005 itu terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama ada persepsi sosial. Nah, persepsi sosial ini bagian dari kompetensi wirausahaan dalam berbagai situasi bisnis. Penelitian juga menunjukkan bahwa pewawancara dengan kemampuan ini mampu menilai kandidat dengan lebih cepat dan mengidentifikasi penyebab rendahnya kinerja secara akurat. Bagi wirausahaan, keterampilan ini penting dalam negosiasi dalam berbagai pihak karena memudahkan mereka membedakan kejujuran dan manipulatif. Yang kedua ada ekspresivitas. Nah, ekspresivitas ini merupakan kemampuan menampilkan emosi secara jelas. Terbukti dapat memberikan banyak keuntungan. Contohnya, dokter yang lebih ekspresif lebih disenangi pasien. Dalam konteks kewirausahaan, ekspresivitas berperan penting untuk menumbuhkan antusiasme pihak lain, seperti investor, calon pelanggan, maupun karyawan. Dan yang ketiga ada manajemen kesan. Bagian ini memberikan keuntungan besar bagi mereka yang mampu menerapkannya dengan baik. Teknik ini mencakup berbagai cara untuk membentuk pandangan positif, memperbaiki penampilan, menunjukkan citra diri yang positif. Manajemen kesan ini tuh juga berupaya untuk mendapatkan dan meningkatkan peluang kerja, penilaian kinerja, dan keberhasilan wirausahaan. Yang keempat ada mempengaruhi orang lain, di mana kemampuan ini sangat bagus dalam dunia bisnis. Individu mahir dalam persuasi cenderung lebih sukses dalam berbagai profesi seperti penjualan. Dan yang terakhir ada adaptabilitas sosial. Adaptabilitas sosial ini merupakan kemampuan individu berinteraksi dengan mudah dalam berbagai situasi sosial. Adaptabilitas memungkinkan individu menyesuaikan diri dengan modal dalam berbagai situasi, meningkatkan promosi dan penilaian positif, serta membantu kewirausahaan menjalin hubungan dengan individu baru. Sekian materi dari saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
Saya sendiri yang akan membahas terkait bagaimana itu hukum dan etika saling berkaitan dengan kewirausahaan. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, mengapa sih kita harus mengetahui hukum dan etika, atau mengapa kewirausahaan itu harus mengenal hukum dan etika? Nah, saya mengambil referensi dari Betty, Samuel, dan April 2018. Sebelum itu kita harus pahami terlebih dahulu apa sih hukum itu. Nah, hukum itu sendiri definisikan sebagai seperangkat aturan yang dibuat oleh otoritas yang berwenang atau yang memiliki wewenang untuk membuat aturan tersebut. Nah, dan memiliki daya paksa. Oleh karena itu, ketika hukum tersebut dilanggar, dapat dikenakan sanksi. Nah, hukum tidak hanya berarti aturan tertulis, tetapi juga mencerminkan serta politik dari suatu masyarakat setempat atau masyarakat tersebut yang ada di wilayah hukum tersebut. Seperti itu. Nah, adapun fungsi hukum yang sangat beragam ialah menjaga perdamaian dan ketertiban, mempertahankan status quo, melindungi hak individu maupun minoritas, sekaligus menyediakan mekanisme perubahan sosial yang tertib. Misalnya, hukum tentang hak sipil di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Hukum pada saat itu mendorong transformasi sosial menuju kesetaraan. Nah, selanjutnya yaitu hukum juga tidak bisa dilepaskan dari politik karena ini saling berkaitan. Proses pembuatan hukum sering dipengaruhi oleh kepentingan politik itu sendiri, seperti lobi perusahaan serta gerakan masyarakat sipil. Oleh karena itu, hukum tidak terlalu netral, melainkan hasil kompromi kekuasaan yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas terkait aliran pemikiran hukum. Nah, dalam filsafat hukum dikenal beberapa aliran pemikiran. Yang pertama yaitu natural law, yaitu hukum yang menekankan bahwa hukum itu sejatinya harus sesuai dengan prinsip moral universal, misalnya hak hidup atau kebebasan. Nah, selanjutnya yaitu legal positivism, di mana sesuatu ini melihat hukum hanya sah bila dibuat oleh otoritas resmi, terlepas dari baik atau buruknya secara moral, seperti undang-undang. Kemudian ada legal realism yang menyoroti bagaimana hukum benar-benar diterapkan dalam praktik yang sering dipengaruhi sosial dan preferensi hakim itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu critical legal studies atau CLS yang menegaskan bahwa hukum sering digunakan untuk mempertahankan dominasi kelompok elit, di mana di mana hal tersebut sementara ini menyoroti dominasi laki-laki atas perempuan dan alam yang dilegitimasi oleh hukum itu sendiri. Nah, eh, tadi di awal saya sudah singgung bagaimana hukum itu mempengaruhi kewirausahaan. Nah, atau kenapa kewirausahaan itu harus mengetahui hukum. Nah, memahami dasar hukum ini sangat penting karena hukum akan mempengaruhi semua aspek bisnis, dari kontrak maupun kepatuhan regulasi hingga perlindungan hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, kewirausahaan itu sangat berkaitan juga dengan hukum. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait tanggung jawab sosial perusahaan dan etika perusahaan, di mana bisnis tidak hanya mencari soal keuntungan itu sendiri, tetapi juga soal tanggung jawab moral. Hukum memang menetapkan standar minimum perilaku, tetapi etika menuntut standar yang lebih tinggi dari hukum itu sendiri. Misalnya, bagaimana perusahaan membuat keputusan yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, adapun etika dalam bisnis adalah studi tentang yang benar dan salah dalam konteks bisnis. Ada beberapa pendekatan utama dalam teori etika, yaitu yang pertama, utilitarianism
atau keputusan yang dianggap etis jika membawa manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang atau mayoritas orang itu sendiri. Nah, misalnya sebuah perusahaan memilih teknologi ramah lingkungan, meski maaf, meski lebih mahal me- karena manfaat jangka panjangnya bagi masyarakat juga itu lebih besar. Selanjutnya yaitu deon- deontologi yang tindakan benar bila sesuai dengan kewajiban moral, tidak peduli hasilnya. Contohnya itu seperti tidak menipu konsumen. Ya, tidak menipu konsumen meski kebohongan itu bisa meningkatkan laba atau keuntungan itu sendiri bagi wirausahawan. Selanjutnya yaitu virtue ethics. Nah, etika ini berfokus pada karakteristik atau karakter individu yang menekankan kebiasaan baik seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah justice and social contract teori yang menekankan keadilan yang adil bagi semua pihak, terutama kelompok yang rentan. Nah, dalam corporate governance ada beberapa pandangan tentang tujuan perusahaan. Yang per, yang pertama yaitu shareholder theory, yaitu perusahaan ada untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham. Yang kedua yaitu stakeholder theory, di mana perusahaan juga bertanggung jawab pada karyawan, konsumen, pemasok, masyarakat, dan lingkungan. Dan yang terakhir adalah conscious capitalism, di mana pendekatan modern yang mengintegrasikan tujuan sosial dan lingkungan dengan mencari keuntungan. Oke, saya simpulkan kenapa etika juga itu baik untuk kewirausahaan. Nah, reputasi yang baik dan keberlanjutan jangka panjang hanya bisa dicapai jika hukum dipatuhi dan etika dijunjung tinggi. Bisnis yang mengabaikan etika mungkin bisa untung sesaat, namun berisiko kehilangan kepercayaan dari publik. Oke, sekian materi yang saya bawakan, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Oke, selanjutnya itu ada teknologi. Nah, jadi bagaimana teknologi ini kemudian dapat digunakan dalam kewirausahaan. Yang pertama itu yang kita lihat adalah evolusi pemasaran. Jadi, Kotler, Kartajaya, dan Setiawan itu menjelaskan bahwa saat ini kita mengalami yang namanya evolusi dalam hal pemasaran. Yang pertama itu ada marketing 1.0, di mana marketing 1.0 ini berfokus pada produk, sehingga fokus utama pasar adalah bagaimana menciptakan suatu produk dan sebanyak mungkin agar konsumen itu akan membeli produk yang ingin kita perdagangkan begitu. Terus ada marketing 2.0, di mana marketing 2.0 ini berorientasi pada konsumen. Fokus utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan di sini perusahaan itu mulai mengenal yang namanya riset pasar, survei, dan mengumpulkan feedback dari pelanggan untuk bagaimana produk ini akan lebih baik ke depannya. Terus ada marketing 3.0, di mana marketing 3.0 ini berorientasi pada nilai dan makna bagi konsumen. Nah, dalam marketing 3.0 ini banyak produk-produk yang mulai tidak hanya menekankan pada bagaimana manfaat produk itu sendiri, tetapi bagaimana konsumen itu memiliki nilai atau value yang sama dengan produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan, baik itu jasa ataupun suatu produk. Misalnya itu dalam marketing 3.0 banyak perusahaan yang sudah mulai menggunakan apa
banyak perusahaan yang sudah mulai menggunakan isu-isu terkait dengan lingkungan ataupun isu-isu sosial. Misalnya The Body Shop. The Body Shop ini mengangkat isu di mana produk yang mereka gunakan itu tidak mereka lakukan uji klinis pada hewan sehingga menarik perhatian pembeli seperti itu. Terus ada marketing 4.0, di mana marketing 4.0 ini telah masuk berbagai macam adaptasi dunia digital seperti media sosial ataupun internet dan smartphone, di mana terjadi pengalaman antara pembelian secara offline dan online sehingga menciptakan konektivitas antara konsumen dengan produk melalui dua kondisi offline dan online. Contohnya di sini telah muncul misalnya promosi melalui sosial media ataupun omnichannel, namun tetap mempertahankan toko fisik mereka seperti itu. Terus yang terakhir itu marketing 5.0, di mana marketing 5.0 ini berfokus pada teknologi for humanity, di mana mereka mengintegrasikan teknologi dengan memanfaatkan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi mereka menggabungkan bagaimana teknologi ini kemudian bisa digunakan dalam pemasaran, misalnya pemanfaatan AI atau IoT, Big Data, atau AR, VR seperti itu. Mereka mulai membuat produk dengan memanfaatkan teknologi, mulai melakukan pemasaran dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Yang selanjutnya itu ada teknologi sebagai penggerak kewirausahaan. Nah, yang pertama ada data driven marketing, di mana data driven marketing ini teknologi digunakan bagi wirausaha dalam memahami pola konsumsi dan kebutuhan pasar sehingga mereka bisa melacak suatu tren melalui big data. Terus ada predictive marketing, di mana teknologi digunakan oleh wirausaha dalam memprediksi perilaku konsumen di masa yang akan datang dan mengurangi resiko serta mengoptimalkan sumber daya yang ada. Terus ada konseptual marketing, di mana teknologi itu memungkinkan wirausaha dalam menyesuaikan produk atau layanan yang akan dibutuhkan oleh pelanggan secara real time. Selanjutnya ada augmented marketing, di mana teknologi itu membantu wirausaha dalam meningkatkan layanan yang diberikan kepada pelanggan, mempercepat respon terhadap pelanggan, dan memperkaya pengalaman pelanggan dengan produk atau layanan yang akan mereka tawarkan. Selanjutnya ada ugly marketing, di mana ugly marketing ini teknologi itu memungkinkan wirausaha untuk mampu berinovasi dan secara lebih cepat dan berkelanjutan. Selanjutnya itu ada contoh penggunaan teknologi dalam bidang kewirausahaan. Yang pertama itu ada Tokopedia, di mana Tokopedia ini seperti yang kita ketahui bersama, Tokopedia ini kan platform belanja online. Nah, Tokopedia ini menggunakan big data dalam menganalisis transaksi harian mereka di platformnya, sehingga dari analisis tersebut, mereka akan memberikan rekomendasi produk ke pengguna dan membantu produsen untuk mengetahui tren apa yang paling laris secara real time. Selanjutnya itu ada penggunaan teknologi dalam kewirausahaan. Yang pertama itu ada Tokopedia. Nah, jadi Tokopedia itu seperti yang kita ketahui merupakan platform belanja online. Nah, mereka menggunakan big data dalam menganalisis jutaan transaksi harian. Nah, analisis transaksi tersebut akan digunakan untuk memberikan rekomendasi produk ke pengguna dan membantu produsen atau UMKM untuk mengetahui tren apa yang paling laris. Nah, misalnya saat momen Ramadan, data itu menunjukkan ada peningkatan pada minat konsumen dalam mencari baju lebaran. Maka Tokopedia itu akan mendorong lebih banyak merchants untuk menjual produk baju muslimah itu naik ke platform mereka. Selanjutnya ada Gojek atau Grab. Nah, Gojek atau Grab ini mereka memanfaatkan Internet of Things untuk melacak lokasi tracking pengemudi dan konsumen secara real time. Data ini kemudian nantinya akan digunakan untuk menunjukkan kepada driver
rute tercepat dalam layanan transportasi atau merekomendasikan makanan yang paling dekat dengan konsumen untuk dibeli. Selanjutnya ada Skintific. Nah, Skintific ini salah satu brand kecantikan. Mereka memanfaatkan augmented reality dalam membantu pelanggan untuk bisa mencoba secara langsung shade cushion yang sesuai dengan ton warna kulit mereka melalui filter baik di Instagram ataupun di TikTok. Jadi mereka itu akan jadi pembeli yang ingin membeli Skintific cushionnya ataupun bedaknya secara langsung di rumah itu tidak harus repot-repot keluar membeli karena mereka bisa langsung mencoba shade yang cocok untuk mereka melalui pemanfaatan augmented reality. Terus ada TikTok. Mereka memanfaatkan artificial intelligence atau AI dalam menyesuaikan konten yang akan ditampilkan pada masing-masing smartphone sesuai dengan algoritma mereka. Jadi AI ini akan menganalisis algoritma sesuai dengan perilaku dari pengguna untuk memprediksi konten yang paling relevan. Nah, penggunaan TikTok ini bisa membantu produsen untuk menawarkan iklan tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar karena mereka hanya perlu mempelajari algoritma apa yang lagi viral, konten apa yang lagi viral, terus mereka membuat konten tersebut dan jika relevan maka konten tersebut dapat menjangkau berbagai pengguna. Seperti itu. Selanjutnya mungkin saya serahkan ke teman kelompok saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari sisi bidang ekonomi atau manajemen bisnis. Yang pertama itu ada dari segi ekonomi. Di sini terbagi menjadi dua fokus, yaitu pendekatan makro dan peluang. Yang pertama, pendekatan makro melihat kewirausahaan dari sudut pandang yang lebih luas, bukan hanya dari sisi individu wirausahawannya saja, tapi yang diperhatikan adalah bagaimana sebuah usaha bisa berdiri, apa yang membuatnya bertahan, dan kenapa ada usaha yang bisa gagal di tengah jalan. Fokus utamanya ada pada hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi. Misalnya, bagaimana kondisi pasar memengaruhi peluang usaha, seberapa mudah wirausahawan mendapatkan modal, dan seberapa besar kemungkinan usaha tersebut bisa menghasilkan keuntungan. Jadi, lewat pendekatan ini, kewirausahawan dipahami bukan sekedar soal ide atau semangat pribadi, tapi lebih pada bagaimana usaha dapat terhubung dengan arus besar ekonomi. Dengan kata lain, kewirausahaan dipandang sebagai bagian dari dinamika ekonomi yang mendorong terciptanya nilai tambah, membuka lapangan pekerjaan, dan berkontribusi pada pertumbuhan usaha maupun perekonomian secara keseluruhan. Yang kedua itu ada peluang. Peluang, kalau kita berbicara mengenai peluang ini merupakan bagian inti dari kewirausahaan. Peluang bisa diartikan sebagai kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai ekonomi, baik berupa produk, layanan, pasar, maupun cara baru dalam menjalankan usaha. Peluang ini biasanya tidak muncul begitu saja, tetapi berawal dari ide. Ide tersebut kemudian dikembangkan dengan kreativitas, sehingga tidak hanya sekedar berbeda, tetapi juga dapat bermanfaat dan bisa diterima oleh pasar yang luas. Dari situ, barulah seorang wirausahawan bisa mengenali mana ide yang benar-benar punya potensi, jadi usaha tersebut akan menguntungkan di kemudian hari. Dalam pandangan ekonomi, peluang adalah titik penentu. Tanpa adanya peluang, sebuah ide hanya akan menjadi sekedar pemikiran atau impian semata. Tapi dengan peluang, ide tersebut bisa berubah menjadi aktivitas produktif yang menghasilkan nilai tambah, keuntungan, bahkan membuka jalan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih lanjut. Karena itu, kemampuan mengenali dan memanfaatkan peluang sering biasanya dianggap sebagai keterampilan utama yang harus dimiliki seorang wirausahawan. Nah, yang kedua itu dari sisi bisnisnya atau manajemen bisnis, terbagi menjadi dua fokus. Yang pertama ada model bisnis. Nah, kalau kita bicara mengenai kewirausahawan, hal pertama yang perlu kita pahami adalah soal model bisnis. Menurut Osterwalder dan Pickner tahun 2010, model bisnis ini bisa diibaratkan sebagai peta jalan yang menjelaskan bagaimana sebuah usaha akan berjalan, menghasilkan keuntungan, dan terus bertahan di pasar.
Para wirausahawan di seluruh dunia terus menciptakan model-model baru untuk menjawab tantangan zaman. Nah, disinilah menariknya. Seorang wirausahawan harus bisa merancang model bisnis yang bukan hanya bagus di atas kertas, tapi juga bisa benar-benar diterapkan. Bagi usaha yang baru, tantangannya sudah jelas, yaitu bagaimana menciptakan model yang unik dan bisa bersaing. Tetapi untuk perusahaan yang sudah lama berdiri, tantangannya tidak kalah berat. Mereka itu harus bisa menjalankan model bisnis baru. Selain itu, model bisnis tidak bisa berdiri sendiri. Model ini butuh orang-orang dengan pola pikir tertentu supaya bisa dijalankan. Ada model bisnis yang menuntut kreativitas tinggi, ada juga yang membutuhkan disiplin dan ketelitian. Beberapa model bahkan memerlukan mekanisme kewirausahaan khusus, misalnya memberi ruang kebebasan untuk karyawan melakukan inovasi. Itu berarti perusahaan harus berani memperkerjakan orang yang berpikir bebas, berani mencoba hal baru, dan tetap bisa dipercaya untuk menjalankan tanggung jawabnya. Dengan kata lain, keberhasilan sebuah model bisnis sangat bergantung pada cocok atau tidaknya orang yang ada di dalam perusahaan tersebut dengan tuntutan model tersebut. Yang kedua, atau yang terakhir ini ada manajemen sumber daya manusia, di mana selain model bisnis, faktor manusia juga sangat penting dalam kewirausahaan. Menurut Baron dan Sen 2005, investor biasanya memperhatikan pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan tim manajemen sebelum menanamkan model mereka. Baik, yang dari segi bisnis, yang terakhir itu ada manajemen sumber daya manusia, di mana selain model bisnis, faktor manusia juga sangat penting dalam kewirausahaan. Menurut Baron dan Sen tahun 2005, investor biasanya memperhatikan pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan tim manajemen sebelum menanamkan modal. Mereka ingin melihat adanya kombinasi kemampuan yang saling melengkapi di dalam tim. Kerjasama dan komunikasi dalam tim juga menjadi perhatian utama. Sebuah usaha sering gagal bukan hanya karena ide bisnisnya itu lemah, tetapi karena timnya tidak solid. Dengan pembagian peran yang jelas dan hubungan kerja yang baik, tim akan lebih siap menghadapi tantangan. Jika tim wirausahawan masih kurang berpengalaman, investor itu biasanya menyarankan untuk melibatkan eksekutif atau tenaga profesional yang lebih senior. Namun, pengalaman saja tidak cukup. Investor juga menilai kecerdasan, keterampilan teknis, serta kemampuan sosial para wirausahaan. Penelitian menunjukkan bahwa wirausahawan itu dengan keterampilan yang memiliki keterampilan sosial tinggi lebih berpeluang untuk berhasil karena mereka mampu membangun relasi yang baik dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, kualifikasi wirausahaan tidak hanya diukur dari pengalaman kerjanya, tetapi juga dari kecerdasan, keterampilan interpersonal, antusiasmenya, dan energi yang mereka miliki. Cukup sekian materi dari saya. Jadi, sekian materi dari kelompok 3 mengenai pendekatan multidisipliner dalam kewirausahaan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.